Oke anak-anak, karena kita sudah mempelajari materi bab sebelumnya, sekarang kita sudah memasuki bab kedua, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, setelah kalian mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, serta menerapkan atau memperlihatkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Nah, untuk poin A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta, bertujuan untuk melakukan pengawasan, pengamanan, dan pemenuhan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah daya upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum agar hak mereka yang sebagai warga negaranya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku. Nah, perlindungan hukum juga diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Peraturan mengenai haki ini telah dituangkan ke dalam sejumlah undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang hak merek, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang hak paten, dan terakhir Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Nah, negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum juga sangat penting dilakukan karena bisa mewujudkan hal-hal berikut ini, seperti tegaknya supremasi hukum, terus tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat, agar masyarakat itu merasa dilindungi dari berbagai segala kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Polri, yang kedua ada jaksa, yang ketiga ada hakim, yang keempat ada advokat, dan yang terakhir ada KPK. Yang pertama itu ada Polri. Polri itu yang singkatannya bisa dikatakan yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai menjaga negara dan melindungi masyarakat. Dan yang kedua ada jaksa yang bertugas sebagai menyampaikan dakwaan atau tuduhan yang berkaitan dengan hukum, pidana hukum. Dan yang ketiga ada hakim. Hakim itu yang bertugas sebagai memutuskan atau menyelesaikan perkara pidana. Yang keempat ada advokat. Advokat itu yaitu kayak pengacara, terus yang bertugas sebagai jasa hukum yang bisa di luar pengadilan atau di dalam pengadilan juga. Dan yang kelima ada KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bertugas sebagai memberantas korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Lalu ada berbagai macam pelanggaran hukum. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, dan yang kedua ada di lingkungan sekolah, yang ketiga ada lingkungan masyarakat, dan yang keempat ada di lingkungan negara atau bangsa. Yang pertama itu di lingkungan keluarga. Contohnya apa aja sih? Yang pertama bangun siangan, yang kedua tidak beribadah, dan yang ketiga tontonan yang tidak dikonsumsi untuk anak-anak. Dan yang kedua ada di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah tuh contohnya tuh kayak datang telat, baju tidak rapi, dan merusak fasilitas sekolah. Dan yang ketiga ada di lingkungan masyarakat, yaitu contohnya main hakim sendiri, tidak ikut gotong royong, terus ada mengkonsumsi obat-obatan yang tidak digunakan, tidak baik untuk dikonsumsi. Dan yang keempat ada di lingkungan negara atau bangsa. Yang pertama tidak memiliki KTP, dan yang kedua merusak fasilitas negara, dan yang ketiga tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, yang terakhir ada macam-macam pelanggaran hukum. Di antaranya, yang pertama ada norma agama.
Agama itu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, entah itu berisi perintah atau larangan. Dan contohnya itu seperti beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksi yang didapat tidak langsung karena akan didapat setelah meninggal dunia, entah itu pahala atau dosa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, kesusilaan itu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia, baik buruknya suatu perbuatan. Contoh-contohnya itu seperti berlaku jujur, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sanksi yang didapat itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti merasa bersalah, merasa menyesal, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada norma kesusilaan, di mana pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan masyarakat. Contohnya itu tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan, dan menghormati yang lebih tua. Sanksinya itu tidak tegas, tapi berasal dari masyarakat berupa cemohan, pengucilan, celaan, dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada norma hukum, di mana pedoman hidup yang dibuat oleh badan wewenang bertujuan untuk mengatur manusia agar patuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi larangan dan perintah. Contohnya itu harus tertib, harus taat prosedur, dan dilarang mencuri, serta dilarang korupsi. Sanksinya itu tegas dan nyata serta mengikat bagi setiap orang tanpa terkecuali. Oke anak-anak, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa menerapkan perilaku patuh terhadap hukum-hukum di berlaku, entah itu lingkungan, masyarakat, sekolah, atau lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.